Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan apa itu dextrokardia. Dextrokardia adalah anomali posisi jantung di mana jantung terletak di hemitoraks kanan dengan sumbu dasar ke apeks yang mengarah ke kanan dan ke bawah atau kaudat. Malposisi ini bersifat intrinsik pada jantung dan tidak disebabkan oleh kelainan ekstrakardiak. Dextrokardia harus dibedakan dari dextroposisi jantung yang didefinisikan sebagai pergeseran jantung ke kanan akibat penyebab ekstrakardiak seperti hipoplasia paru-paru kanan, pneumonektomi kanan, atau hernia diafragma. Epidermio pada dextrokardia itu bisa ditunjukkan dengan prevalensi dextrokardia yang diperkirakan sebesar 0,12 per 1000 pasien baru dari semua kelompok usia. Sementara itu sedikit lebih tinggi pada 0,29 per 1000 pada neonatus. Pada subjek dengan situs inversus totalis, insidensi CHD adalah 3 hingga 10% yang hampir 100% pada bayi dengan dextrokardia terisolasi dan evokardia terisolasi. Sebelum memahami patofisiologi pada dextrokardia, tentu saja kita harus memahami tipe-tipe dextrokardia. Yang pertama adalah dextrokardia dengan situs inversus totalis, di mana seluruh organ viscera termasuk hati, limpa, lambung, dan paru juga mengalami pembalikan posisi. Yang kedua adalah dextrokardia dengan situs solitus. Hanya jantung yang berpindah ke kanan dan organ lain tetap pada posisi normalnya. Dan yang terakhir adalah dextrokardia dengan situs ambigu, heterotaksi atau isorism, di mana disorganisasi letak organ, misalnya limpa multiple atau tidak ada limpa. Hasilnya struktur atrium dan vena sistematik abnormal, tetapi gangguan sirkulasinya berat. Mekanisme dasar yang terjadi pada perkembangan embrio normal adalah jantung awalnya berupa tabung jantung primitif yang pada usia kehamilan kurang lebih 3-4 minggu akan berputar ke arah kiri atau looping ke kanan atau di looping. Pada dextrokardia terjadi gangguan arah perputaran tabung jantung tersebut, yaitu berputar ke arah kanan atau eloping. Akibatnya posisi jantung menjadi cermin dari normal dengan atrium kanan tetap di kanan, tapi ventrikal kanan berpindah ke posisi kiri, atau seluruh jantung berputar sehingga apeks mengarah ke kanan. Berikut adalah penjelasan alur sirkulasi darah pada pasien normal. Yang pertama, darah kotor yang kaya karbon dioksida atau miskin oksigen akan masuk ke atrium kanan. Saat atrium kanan berkontraksi, darah mengalir melalui katup triskopit ke ventrikel kanan. Setelah itu, ventrikel kanan memompa darah melalui katup pulmonalis ke arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini membawa darah ke paru-paru untuk pertukaran gas. Karbon dioksida dibuang dan oksigen diserap ke dalam darah. Setelah itu, darah bersih yang kaya oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis menuju atrium kiri. Nah, saat atrium kiri berkontraksi, darah mengalir melalui katup mitral ke ventrikel kiri. Dan pada ventrikel kiri saat berkontraksi kuat, darah dipompa melalui katup aorta ke aorta, lalu diedarkan ke seluruh tubuh untuk memberi oksigen dan nutrisi ke jaringan. Nah, pada dextrokardia dengan situs inversus totalis atau semua organnya terbalik, alur darahnya sama persis seperti jantung normal, hanya saja semua letaknya seperti bercermin. Pada dextrokardia situs solitus atau ambigu, yang organ lain tidak terbalik, itu aliran darahnya bisa tidak normal karena struktur jantung bisa campur. Akibatnya bisa timbul campuran darah bersih dan kotor yang menyebabkan sionosis atau kebiruan. Nah, berikut adalah jantung normalnya terletak di dada kiri dan disebut levokardia, di mana dalam gambar tersebut merupakan foto ronsen dada bayi, di mana panah yang ditunjukkan oleh huruf H merupakan jantung yang berada di dada kiri, yaitu levokardia. Ini adalah posisi jantung yang umumnya pada sebagian besar pasien. Foto ronsen juga menunjukkan hati atau disimbolkan dengan LI di sisi kanan abdomen dan kekeruhan gas pada lambung atau yang ditunjukkan oleh panah ST di sisi kiri yang juga normal. Hal ini digambarkan sebagai situs solitus viscera dan L pada gambar menunjukkan dada kiri. Jika jantung berada di dada kanan, ini disebut dengan dextrokardia. Bisa dilihat di bawah ini adalah foto ronsen dada seorang anak yang menunjukkan jantung berada di dada kanan. Dan posisi hati yang dilambangkan dengan leaf juga berada di sisi kanan. Serta
panah yang dilambangkan dengan sto yang menunjukkan lambung terlihat di posisi kiri yang menunjukkan situs soleus visceral. Kondisi ini digambarkan dengan dextrokardia terisolasi. Trakea juga yang digambarkan dengan panah TR itu arahnya terbalik atau menunjukkan kiri. Terlihat juga kabel sternum dan alat pacu jantung yang terkait dengan operasi sebelumnya. Penyebab dari dextrokardia belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini termasuk dalam kelainan jantung bawaan. Beberapa faktor kemungkinan berkontribusi pada dextrokardia meliputi gangguan genetik, mutasi genetik, dan situs inversus. Dextrokardia didiagnosis melalui pemeriksaan fisik seperti röntgen dada, EKG, ekokardiografi, dan CT MRI dan CT MRI jantung. Hasil röntgen menunjukkan jantung mengarah ke kanan dan EKG memperlihatkan pola gelombang terbalik. Penting dibedakan antara dextrokardia sejati, yaitu bawaan, dan dextroposition, terdorong ke kanan oleh faktor luar. Jadi penentuan posisi organ atau situs membantu menentukan jenis kelainan dan rencana penanganan yang tepat. Cacat jantung bawaan. Gejala cacat jantung bawaan meliputi kulit berwarna abu-abu atau biru, pembengkakan pada kaki, sesak nafas pada bayi, dan kenaikan berat badan yang buruk pada bayi. Penyebabnya belum sepenuhnya diketahui, namun diduga berkaitan dengan perubahan gen, obat-obatan, dan faktor lingkungan seperti konsumsi alkohol selama kehamilan. Penyakit katup jantung, penyebabnya adalah demam rematik, kelainan jaringan ikat, dan endokarditis infeksi adalah penyebab yang paling umum. Bayi juga dapat lahir dengan masalah pada katup jantung. Gejala penyakit pada katup jantung meliputi nyeri dada, pingsan, kelelahan, dan detak jantung yang tidak teratur. Kemudian ada beberapa faktor risiko, diantaranya yaitu usia, obesitas, pola makan yang tidak sehat, merokok, diabetes, dan riwayat keluarga. Kemudian untuk diagnosis dapat dilakukan dengan elektrokardiogram, tes darah, ekokardiogram, CT scan, MRI scan, dan angiogram atau pemeriksaan pembuluh darah. Sebagian besar pasien dengan dextrokardia tidak memiliki gejala dan dapat hidup normal. Penanganan diberikan hanya bila terdapat kelainan bawaan lain, seperti kelainan struktur dan listrik jantung, yang mungkin memerlukan operasi dan pemasangan pacemaker. Pada pasien dengan diskinesia silia primer diberikan obat pengencer dahak, sedangkan infeksi saluran napas diatasi dengan antibiotik. Bronkiektasis berat dapat membutuhkan operasi paru, dan bayi dengan obstruksi usus memerlukan tindakan bedah segera. Pada kasus dextrokardia dengan kelainan jantung bawaan yang kompleks, transplantasi jantung dapat menjadi pilihan.